Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kembali kita memujinya dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Apalagi kita sekarang berada di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ada 4 bulan haram dalam Islam. Maksudnya adalah bulan mulia yang amalan dilipat gandakan di dalamnya. Di antaranya adalah bulan kita sekarang, di bulan Dzulqa'dah, yang kita sekarang sudah masuk tanggal 22, sudah di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Kemudian tidak lama lagi akan memasuki bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kami mengingatkan diri kami, kemudian para hadirin wal hadirat sekalian, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kama rawahu Al-Bukhari fi sahihih, sebagaimana telah meriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyamil 'ashri." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Yang artinya Rasul bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari apapun, al-amalus salihu, amal saleh, fiha, di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyami, daripada hari-hari ini. Yakni kata perawi hadis, yang dimaksud dengan hari-hari tersebut adalah al-ayyamil ashr, hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan ibadah jihad? Apakah ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama juga, lebih Allah cintai? Qala walal jihadu fi sabilillah, ya, meskipun dibandingkan dengan jihad lebih utama amalan di hari-hari itu, 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Illa rajulun kharaja, kecuali seseorang yang keluar, binafsihi wa malihi, dengan membawa diri dan hartanya, berangkat ke medan perang, berjihad, walam yarji' min zalika, kemudian dia enggak pulang lagi,
ya bisyai'in sedikit pun tinggallah namanya dia telah syahid, telah terbunuh di jalan Allah, itu yang bisa menyamai pahala luar biasa dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena di situ ada hari Arafah, hari ukufnya jemaah haji di padang Arafah. Dan doa yang paling mustajab diantaranya adalah doa yaumi Arafah, kata Rasulullah. Doa di hari Arafah, bahkan puasa ya di hari itu. Ahtasibu ayyukaffiru sanata qablahu wa sanata ba'dahu. Bahkan Nabi ya menganggap bahwasanya puasa yang dilakukan ikhlas di hari itu bisa mengampuni dosa tahun sebelumnya, 1 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun, Pak. Ini diantara keutamaannya. Maka marilah kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak amal saleh. Semua amalan, baik itu puasa, ya, baca Quran, bersedekah. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya malam hari itu yang paling afdal adalah asyru awakhir min Ramadan. Kalau binisbati ilal lail, berdasarkan kalau dari sisi malam, maka malam yang paling utama di dunia ini yang banyak pahalanya itu malam 10 terakhir bulan Ramadan. Namun kalau siang harinya ini tidak mengalahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga barang siapa yang ingin berkorban, man arada an yudhi fala ya'khudanna min sya'rihi wa azfarihi syai'an. Maka jangan dia mengambil atau memotong rambut yang tumbuh di tubuhnya, kemudian jangan pula dia memotong kuku-kuku yang tumbuh di kaki dan tangannya. Ini diantara sunnah ya, keutamaan orang yang akan berkorban. Ini yang nak berkorban, Pak ya, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah. Tapi kalau yang tidak berkorban bebas. Ini sunnah, ini hanya untuk orang yang berkorban saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita, membaca dan menjelaskan kitab Umdatut Tafsir ya, fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian ya, mesti di sini kita bedakan. Ya, di dalam ilmu Al-Qur'an ada pakar tafsir namanya mufassir. Ya, ada pakar qiraat ya, namanya ahlul qiraat. Jadi di antara ahli qiraat itu ada namanya Imam Ibnu Katsir ya. Namun berbeda itu dengan Imam Ibnu Katsir ahli tafsir ya. Karena Imam Ibnu Katsir ini orang Damaskus, beliau orang Suriah. Sedangkan Ibnu Katsir yang itu adalah Abdullah, namanya Abdullah ya, yang dilakop dengan Ibnu Katsir juga apanya ya, sebutannya, gelarnya ya. Namun beliau orang Al-Makki, orang Mekah. Ini bedanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena terkadang sebagian dari kita ya kurang paham ya, sehingga menyamakan kedua orang ulama ini ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'azallahuma asyaitanu anha. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'azallahuma asyaitanu anha. Lantas kemudian syaitan ya, yakni iblis. Karena syaitan itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah itu sifah ya. Sehingga di tafsir yang sebelumnya secara bahasa ya syaitana, ya syaitan yang dari kata syaitana itu artinya ba'udah ya, jauh dari petunjuk, jauh dari kebenaran. Sehingga ulama mengatakan syaitan itu ada yang dari golongan manusia yang dikenal dengan syayatinul ins ya. Syayatin jamak dari syaitan ya. Ada syayatinul jins ya, atau syaitanul jins. Ada syaitan dari golongan manusia, yakni yang jauh dari kebenaran, yang mengajak kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, itu semuanya syaitan ya, dari golongan manusia. Ada pula syaitan dari golongan jin ya. Dan iblis ya,
kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Jadi iblis bukan dari malaikat ya, karena beda bahan ciptaan. Karena malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya, sedangkan iblis itu dari api seperti Allah menciptakan jin. Sehingga ulama mengatakan syaitan atau iblis ya, iblis itu ya dia berasal dari golongan jin kafir karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'azallahuma syaitanu anha, kemudian syaitan ya memberikan tipu daya kepada mereka berdua, Nabi Adam dan istrinya Hawa ya, sehingga mereka tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anha, darinya. Jadi kata ganti ha atau dhamir ha yasihu ayyakuna ad-dhamiru ya fi qawli anha aidan ilal jannah. Ya sah dhamir kata ganti anha. Dhamir ha-nya dalam ayat ini itu kembali ya aidan ilal jannah, kembali kepada surga. Artinya syaitan dia telah menggoda mereka berdua, Adam dan istrinya, sehingga dipalingkan dari surga. Sehingga sebab itu Allah keluarkan ya Nabi Adam dari surga. Fayakunu ma'nal kalami kama qala Asim ibnu Bahdalah wa huwa ibnu Abi Al-Junudi ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asim bin Bahdalah, dan dia adalah ibnu Abi Al-Nujud ya. Fa'azallahuma ay fanahahuma ya, syaitan memalingkan ya mereka berdua dari surga ya. Fa'azallahuma, syaitan ya telah memalingkan mereka berdua. Fa'azallahuma syaitanu, syaitan sebagai pelaku fa'il ya, memalingkan mereka berdua anha, darinya yakni dari surga. Itu yang pertama. Kemudian kata beliau wa yasihu ayyakuna a'idan ila aqrabil madhkuraini wa huwa syajarah ya. Kemudian sah juga boleh ya kata ganti ha ya dhamir hiya di situ kembali kepada dua hal yang disebutkan yang terdekat. Nah, karena yang disebutkan oleh Allah awalnya kan fala taqrabu hadhihi syajarah, yaitu pohon, jangan kalian berdua dekati pohon tersebut. Maka boleh dhamir ha itu kembali kepada syajarah, pohon. Fayakunu ma'nal kalam fa'azallahuma ay min qubaili zalal, fa'ala hadha yakunu takdirul kalam fa'azallahuma syaitanu anha ay bisababiha ya. Jadi syaitan ya mengelincirkan mereka berdua, memberikan tipu daya mereka berdua bisababiha, disebabkan dia yakni pohon tersebut. Karena pohon itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati, namun tetap ya didekati oleh Adam dan Hawa karena tipu daya zalal yang dihembuskan, yang diwaswaskan oleh iblis tersebut. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah ini dalam ayat yang lain ya. Beliau bawakan contoh dalam ayat yang lain sebagaimana firman Allah yu'faku anhu man ufiq ya, dipalingkan darinya. Nya ini kalau kita baca lengkapnya ayat ini Al-Qur'an ya. Man ufik, siapa saja orang yang berpaling gitu. Ai yusrafu bisababi, yaitu dipalingkan oleh sebabnya, yakni sebab mereka sendiri yang berpaling dari Al-Qur'an, kemudian lantas Allah memalingkan mereka gitu. Jadi ini sama ya dengan ayat ini, dengan sebab godaan syaitan mereka mengikuti rayuan daripada syaitan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, maka sehingganya terjatuh ke dalam apa yang Allah murkai. Demikian juga dengan ayat ini kan seperti itu. Sebab mereka berpaling dari Al-Qur'an maka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusrafu bisababihi man huwa ma'fukun ya, dipalingkan dengan sebabnya orang yang ma'fuk. Ma'fuk itu yang dipalingkan karena dia berpaling gitu dari Al-Qur'an. Kemudian kata beliau walihada qala ta'ala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa akhrajahuma mimma kana fihi. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka berdua mimma kana fihi ya, dari ya keadaan mereka sebelumnya
mereka berdua yang di dalam surga tersebut. Ai minal libasi wal manzilir rahbi wa rizqil hani war rahati, yaitu ya dari pakaian yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat bagi mereka berdua, dari tempat tinggal yang menyenangkan, dari rezeki ya yang menenteramkan, dan dari ya sesuatu yang menyenangkan. Rohah itu rileks ya, sesuatu yang membuat orang itu senang gitu. Itu rohah ya. Jadi sebab mereka berpaling ya dari peringatan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka berdua. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna, dan kami berkata, kata Allah, ihbitu ya, turunlah kalian. Nah, yang disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala ini jamak ya, bukan ihbita ya. Namun ihbitu artinya apa? Termasuk iblis juga ya. Iblis juga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan saling bermusuh-musuhan, akan menjadi musuh gitu. Nah, sehingga permusuhan itu Pak semenjak zaman Nabi Adam telah menjadi sunnatullah gitu. Sehingga hari ini ya kita bisa ya mendapati kebenaran dari firman Allah ini ya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan bermusuh-musuhan, sehingga manusia sangat erat dengan dengan sifat bermusuh-musuhan itu Pak. Karena faktornya banyak sekali, faktor hasad ya, faktor yang lainnya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil ardi, dan untuk kalian ya tinggal di bumi ya, mustaqarrun ya, ada tempat tinggal. Mustaqar itu tempat tinggal. Wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ai ila waqtin muaqqatin ya, kepada waktu yang telah ditetapkan. Wa miqdarin muayyanin, dengan ukuran yang telah tertentu ya. Tsumma taqumul qiyamatu, kemudian ya terjadilah hari kiamat. Itu ilahin, itu maksudnya ila yaumil qiyamah. Nah, tinggallah kalian di bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai datangnya hari kiamat. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin talat fihi syamsu yaumal jum'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fi ukhrija minha, rawahu Muslim wa Nasa'i. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Khairu yaumin, hari yang terbaik, talat fihi syamsu, yang terbit ya matahari di hari itu, yaumal jum'ah, adalah hari Jumu'ah ya, hari Jumat. Kenapa? Alasannya fihi khuliqa Adam, fihi khuliqa Adamu ya, sebagai naibul fa'il dari khuliqa ya. Di hari Jumat itu ya Allah telah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannata, dan di hari itu dimasukkannya Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat itu tersebut ya, pada hari Jumat tersebut Allah keluarkan Nabi Adam. Nah, jadi ketika Allah usir Nabi Adam dan istrinya dari surga karena mengikuti tipu daya iblis ya, itu terjadi pada hari Jumat ya, berdasarkan nas ya dari hadis yang mulia ini. Inilah hadirin ya tafsir ringkas, tafsir Ibnu Katsir ringkas ya dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 236. Sekarang kita masuk ayat yang selanjutnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatalaqa Adamu, Adam menerima ya, min rabbih kalimatin, dari Rabbnya, dari Allah, kalimatin, beberapa kata, fataba alaih, lantas kemudian ya Nabi Adam bertobat ya atasnya ya, yakni atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Innahu huwat tawwabur rahim ya, sesungguhnya Allah dialah at-tawwab. At-tawwab itu sirah mubalaghah ya, hiperbola dari taib. Taib itu orang yang bertaubat. Afwan ya, zat yang menerima
tobat ya. Kalau taib orang yang bertobat. Kalau tawab ya yang banyak ya, yang banyak menerima taubat gitu. Nah, ini bentuk hiperbola apa ya? Sirah mubalaghah ya, tawab ya. Huwa tawab, kan Allah itu salah satu namanya Asmaul Husna Allah itu adalah At-Tawwab ya. Zat yang banyak menerima taubat dari hambanya. Kemudian Tawwab setelahnya Ar-Rahim ya, sangat matching sekali Pak ya. Ya, kena kasih Allah, kena rahmat Allah, karena Ar-Rahim itu artinya adalah Ar-Rahmatul Wasilah. Ya, ilal mu'minin ya. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus ya kepada orang yang beriman. Tapi kalau Ar-Rahman itu ada Ar-Rahmah Al-Wasi'ah li jami'il khalq ya fi dunia. Ya, rahmat Allah yang sangat besar, yang sangat luas ini untuk seluruh makhluk Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang muslim ya maupun yang musyrik, itu Allah berikan nikmat ini. Namun Ar-Rahim, Allah sebagai Ar-Rahim, Allah memiliki rahmat yang mana rahmat ini khusus Pak ya. Kasih sayang Allah ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya Ar-Rahim itu Allah gandengkan dengan At-Tawwab, karena Allah menerima taubat tentu dari orang yang beriman. Karena yang akan bertobat itu orang yang beriman gitu. Kalau orang kafir bertobat nggak kafir lagi statusnya. Kalau orang kafir tobatnya seperti apa? Masuk Islam, ya menjadi Muslim. Makanya sangat cocok ya Wat-Tawwabur Rahim. Allah adalah zat yang maha penerima taubat, kemudian Allah adalah zat yang maha pengasih untuk hamba-hamba yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ya innalillahi mi'ata rahmatin, itu disebutkan dalam sahih Muslim. Allah itu memiliki 100 ya rahmat. Kemudian Allah jadikan 99 itu rahmat kasih sayang Allah itu lil mu'minina fil jannah ya, untuk orang-orang yang beriman di surga di akhirat. Kemudian Allah turunkan satu rahmatan wahidah ya, satu rahmat untuk seluruh makhluknya yang beriman maupun yang kafir, sehingga orang kafir bisa kaya raya Pak ya dengan satu rahmat Allah itu ya. Jadi rahmat kasih sayang Allah itu sangat sedikit kalau di dunia ini Pak. Kasih sayang Allah itu sangat banyak sekali di akhirat. Namun kasih sayang Allah yang di akhirat ini khusus untuk siapa? Untuk orang beriman saja. Karena Allah akan murka lagi. Nah, makanya hari akhirat itu dikenal juga dengan Yaumuddin. Apa itu? Hari pembalasan. Sekarang pembalasannya dikit gitu Pak ya. Ada orang yang disiksa memang di dunia ini, misalkan orang kafir ya, orang durhaka, pelaku maksiat Allah siksa. Ya. Kalau dibandingkan dengan siksaan yang Allah akan berikan di neraka, di akhirat itu nggak ada apa-apanya, sedikit. Walanudhiqannahum ya adzabal adzabal adna ya dunal adzabil akbari gitu ya, la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum adzabal adna, maka sungguh kami akan merasakan kepada manusia itu azab yang sedikit, yang rendah, yang dikit gitu ya, azab di dunia. Dunal azabil akbar kata Allah. Ya. Selain azab kelak di akhirat, azab yang paling besar gitu. Akbar itu kan paling artinya. Ya gitu ya, isim tafdil ya. Yang maknanya paling ya. Azab yang paling besar gitu dibandingkan dengan azab di dunia ini ya, untuk apa? Supaya orang-orang yang diberi azab itu di dunia ini la'allahum yarji'un ya. Mudah-mudahan dengan azab itu mereka ingat kembali kepada Allah. Jadi itu tujuannya orang yang terkena gempa bumi gitu ya, terbakar rumahnya, itu peringatan. Sebenarnya Allah masih kasih sayang itu Pak. Nah, tapi yang lebih parahnya itu kalau Allah biarkan mereka maksiat, namun ternyata diberikan nikmat juga. Itulah istidraj gitu ya. Orang yang ditipu oleh Allah, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ngasih teguran, Allah enggak ngasih dia ya musibah. Ya dia tetap kaya, hidupnya tenang, maksiatnya jalan juga, ya kan? Nah, ini yang lebih parah Pak, ya. Sehingga akan Allah kumpulkan ya siksaan yang amat sangat pedih untuknya di
di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Kemudian qala al-muallif rahimahullah al-Imam Ibnu Katsir ya. Qila inna hadhihi al-kalimati mufassaratun biqoulihi ta'ala. Dikatakan yakni tafsir ayat ini, inna hadhil kalimati, sesungguhnya kalimat ini yakni kalimat yang diterima oleh Nabi Adam yang digunakan untuk bertobat kepada Allah, yang diucapkan oleh Nabi Adam kepada Allah untuk mengungkapkan taubatnya. Qila dikatakan, yakni ada yang mengatakan dari kalangan ahli tafsir, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam itu mufassaratun, ditafsirkan biqoulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala, mereka berdua berkata, yakni Adam dan istrinya Hawa, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzolimi diri-diri kami, wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ada ulama tafsir yang mengatakan ini kalimat yang diterima oleh Nabi Adam, ya kan? Yang Allah ajarkan, dan kalimat itu diucapkan oleh Nabi Adam untuk mengungkapkan taubatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, dan ini ya ungkapannya ini Al-Qur'an. Wa an Ibnu Abbasin, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin qala, ya, dan Nabi Adam telah menerima dari Tuhannya beberapa kata untuk bertobat kepada Allah yang digunakan untuk ungkapan taubatnya. Ibnu Abbas mengatakan, ai Rabbi, wahai Rabbi, wahai Tuhanku gitu. Alam takhluqni biyadika, bukankah engkau yang telah menciptakanku, bukankah engkau yang menciptakanku dengan tanganmu? Qala bala, lantas Allah menjawab, benar tentu. Qala ay Rabbi alam ya tanfukhu fi ya fiyya min ruhika, bukankah engkau telah menghembuskan padaku dari ruh ciptaanmu? Ini mesti kita katakan ruh ciptaan Allah. Karena kalau seandainya kita tidak mempelajari kaidah dalam memahami tauhid, maka bisa menyimpang. Karena banyak sekali orang-orang Nasrani ya, atau orang-orang yang pemahamannya menyimpang ya, menjadikan ini dalil bahwasanya ruh itu bukan makhluk katanya. Kenapa? Alasannya apa Pak? Karena disandarkan kepada Allah. Ruhuka ya min ruhika, ruh ya kan disandarkan kepada ka, domir kamu kembali kepada Allah. Jadi mereka mengatakan itu bagian dari zat Allah. Nauzubillahi min zalik ya. Ya berarti mereka akan menyamakan ya Allah dengan makhluk entar. Dan Allah itu ya tidak seperti Allah, berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama sekufu satu orang pun dari makhluk Allah dengan Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sehingga para ulama ini sering kami sampaikan, Pak, kalau ada penyandaran, Pak, ketika Allah menyandarkan sesuatu kepadanya, seperti ini Pak, ruh Allah sandarkan kepadanya. Jadi sesuatu yang Allah sandarkan kepada Allah itu ada dua, Pak, maknanya. Yang pertama, penyandaran makhluk kepada Khaliq. Ya, idafatu al-makhluqi ya ilal Khaliq. Idafatu arti penyandaran ya. Penyandaran makhluk kepada sang pencipta, yakni Allah. Contoh Baitullah. Bait itu rumah artinya. Bait itu dalam bahasa Arab namanya mudhaf ya, yang disandarkan. Allah mudhafun ilaih, yang disandarkan kepadanya. Jadi rumah disandarkan kepada Allah. Ini maknanya ulama mengatakan penyandaran makhluk kepada Khaliq. Rumah makhluk, enggak ada yang mengatakan rumah itu dari zat Allah. Nauzubillah, itu kekufuran ya. Naqatullah misalkan. Naqah onta betina. Nah, disandarkan kepada Allah. Ini maknanya penyandaran makhluk kepada Khaliq. Itu maknanya adalah faedahnya ya litasyrif ya, menunjukkan
kemuliaan makhluk tersebut. Jadi kalau ada makhluk Pak disandarkan kepada Allah berarti mulia makhluk itu. Contoh Rasulullah, Rasul makhluk. Ketika disandarkan Rasul kepada Allah berarti Rasul adalah makhluk yang mulia. Baitullah, Baitullah itu Ka'bah itu Baitullah. Ketika disandarkan rumah kepada Allah berarti rumah Ka'bah itu adalah tempat yang mulia. Naqoh juga kalau kita baca cerita Naqoh ya, onta betina yang disembelih itu ya oleh kaum Nabi apa Pak? Nabi Saleh ya. Nah, ini kan sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Saleh, jangan diganggu. Onta itu bisa dilihat itu ya dalam tafsirnya itu. Menunjukkan kemuliaannya. Itu yang pertama Pak. Jadi penyandaran yang bermana penyandaran makhluk pada Khalik. Kemudian penyandaran yang sifat kepada yang disifati. Idafatus sifati ilal mausuf ya. Penyandaran ya sifat kepada yang disifati, maka dia bagian dari Allah. Ya, contoh ya yadullah, yad tangan disandarkan kepada Allah, maka tangan ini bukan makhluk. Tangan ini sifat ya. Sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang tangan Allah, ya wajah Allah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkannya dan sebagaimana Rasulullah menetapkannya tanpa kita menolaknya, tanpa kita memalingkan maknanya, mentakwil maknanya, ya, menjadi makna qudrah, ya, kekuasaan atau nikmat. Nah, ini tidak boleh. Alasannya kenapa Pak? Ya karena Rasulullah tidak pernah mentakwilnya. Sahabat tidak juga pernah. Bahkan para ulama salaf ya diantaranya imam yang pertama dari 4 mazhab Imam Abu Hanifah. Ini pernah kami bacakan dulu ya, dan dalam kitabnya Fikih Akbar, Al-Fiqhul Akbar ya. Kitab fikih besar dalam masalah akidah, Imam ya Abu Hanifah mengatakan orang yang memalingkan makna iyad ya kepada makna qudrah seperti orang Mu'tazilah, maka ini adalah perkataan Ahlul Qadar wal I'tizal. Ini adalah perkataan Qadariyah. Ini sekte firqah sesat dalam Islam ya. Kemudian juga perkataan kaum Mu'tazilah yang menyimpang dari kebenaran. Jadi bagaimana cara kita memahami ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan sebagaimana adanya. Kemudian tanpa kita menolaknya, tanpa kita menyerupakan dengan sifat makhluk dan tanpa menanyakan kaifiyahnya. Bagaimana bentuknya gitu ya. Enggak boleh. Kenapa Pak ya? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Ya, maka tidak akan sampai otak kita kepada itu. Nanti aja di akhirat ya. Kalau ingin tahu kebenarannya, karena kita insyaallah kita berdoa kepada Allah, kalau kita meninggal ya, kalau di Allah takdirkan masuk surga dan itu doa kita bersama ya, insyaallah bisa melihat wajah Allah. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum lihat, jangan kita terka-terka, jangan tanya-tanya bagaimananya gitu. Ya. Nah, sebagaimana Imam Malik ya dalam riwayat yang sahih kepada beliau tentang istiwanya Allah. Ketika beliau menjelaskan tentang sifat Allah itu ya berada tinggi di atas langit, di atas arasnya. Aras di atas langit posisinya. Ya. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Ya, istiwa itu maklum ya, secara bahasa diketahui. Ya. Wal imanu bi wajibun, dan mengimaninya wajib. Karena itu ayat Allah gitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang mengatakan. Kok enggak beriman kafir kan gitu. Ya. Maka beliau mengatakan al-imanu bihi wajibun. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan bagaimana. Kalau seperti itu bagaimana Allah itu? Kayak gitu. Bagaimana ya? Nah, maka pertanyaan itu bid'ah gitu. Enggak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ayat itu turun pertama kali kepada sahabat, bukan kepada orang belakangan itu gitu ya. Sahabat dahulu. Namun sahabat mengimaninya tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa mempertanyakan kaifiyahnya. Gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, sehingga ya orang-orang sekarang ya dari kelompok Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ya, ini bayinya Mu'tazilah ya. Nah, yang mengaku sebagai mayoritas umat Islam. Namun ternyata diadakan penelitian nih Pak ya. Ya umat Islam apakah Bapak
berakidah Asy'ariyah? Ternyata enggak juga. Orang awam itu mana paham mereka ya. Yang penting sholat Pak ya, enggak ngerti dia. Ya kan? Asy'ariyah atau Maturidiyah, enggak ada ya. Ya kan? Ya ada juga ya isu-isu yang berkembang umat Islam itu, mayoriti dari umat Islam itu adalah berpaham Asy'ari, ya Maturidi dalam bidang akidah ini klaim mereka saja gitu. Namun adakah sensus yang membuktikan? Kan enggak ada. Iya kan? Hanya anggapan mereka. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal tidak seperti itu ya. Ya, Ahlus Sunnah lah ya. Akidah yang benar itu. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, At-Taifatu Mansurah, Al-Firqatun Najiyah gitu ya. As-Salafiyah. Ya, akidah salafiyah yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Karena pendahulu kita adalah Rasulullah. Salaf itu artinya orang yang terdahulu. As-salafus salih ya. Orang terdahulu yang soleh dari kalangan Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti metodologi mereka dengan benar ya. Ya bukan Asy'ari gitu ya. Ya Asy'ariyah ini kan orang belakangan gitu ya. Nah, namun mereka mengaku ya yang paling Ahlus Sunnah. Nah, ini ada. Ternyata jauh dari Ahlus Sunnah, namun ternyata akidah mereka diambil dari kitab-kitab Aristo ya. Aristo itu Aristoteles gitu ya. Akidah Yunani gitu Pak. Iya, sehingganya seperti kitab mereka Al-Maqulat, karena saya pernah baca juga ya kitab-kitab Ahlul Kalam, mutakallim mereka ya, mutakallimun mereka, Ahlul Kalam gitu. Padahal imam-imam ya seperti Imam Syafi'i ya keras sekali, seperti Imam Al-Harawi, ada bukunya beliau, kitabnya judulnya Zammul Kalam, tercelanya ilmu kalam. Orang Asy'ari enggak, memang akidah mereka diambil dari ilmu kalam ini ya, ilmu filsafat Yunani ini ya. Ada itu Pak ya, seperti kitabnya Al-Maqulat ya, itu dipelajari itu Pak di tempat-tempat Asy'ari itu ya. Itu mereka nggak bisa mengingkari ya, nggak bisa menolak. Ini memang betul dari akidah Yunani yang mereka adopsi, yang mereka islamisasikan kan gitu. Mereka islamisasi ilmu. Nah, namun kan parah ya, masa mempelajari akidah Islam lewat ya teori filsafat Yunani, kan kacau. Itulah yang melahirkan pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan dalam kehidupan kita Pak. Ketika filsafat ya masuk ke dalam Islam ya. Maka kalau kita ingin belajar Islam ya kita belajar bagaimana Rasulullah, sunnahnya Rasul gitu ya. Karena Rasul itu menyampaikan seluruh agamanya, baik itu sisi akidahnya, sisi syariahnya, sisi akhlaknya, sisi fikihnya, ya kan, sisi muamalahnya, semuanya sudah komplit diajarkan oleh Rasulullah dan diwariskan melalui riwayat-riwayat hadis ya oleh para sahabatnya sampai kepada kita. Kemudian ulama-ulama kita menulis kitab-kitab gitu. Ini ya kan, bukan mengadopsi pemahaman filsafat. Nah, ini yang membuat penyelewengan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi filsafat teologi itu parah kali Pak ya. Ketuhanan. Jadi konsep Tuhan itu. Nah, makanya Paulus itu orang filsafat itu. Yang merusak agama Nasrani itu Paulus ya. Yang membuat konsep Trinitas itu Paulus Pak. Ya kan? Sehingga dirubahnya naskah-naskah Injil, Bible yang awal itu Pak, mereka rubah gitu ya. Masuk konsep Trinitasnya Paulus gitu. Karena Paulus ini orang filsafat ini. Jadi yang mengadopsi pemahamannya dari aliran filsafat itu macam-macam pula aliran itu Pak ya. Ya bikin kepala pusing Pak ya. Dan ternyata faedahnya tidak ada pula ya. Bahkan menyesatkan saja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali melanjutkan alam tanfukh fiyya min ruhika, bukankah engkau telah meniupkan padaku dari ruh ciptaanmu ya Allah? Qala bala, Allah mengatakan iya, tentu. Qala ara'aita in tubtu wa aslahtu araji'i anta ilal jannah ya. Bagaimana menurut engkau ya Allah, in tubtu, kalau seandainya aku bertobat ya, kata Nabi Adam, wa aslahtu, dan aku memperbaiki ya amal-amalku, bertobat kembali kepada Allah gitu. Arraji'i anta ilal jannati, apakah ya engkau akan mengembalikan aku ke surga gitu. Qala ya bala,
Allah mengatakan iya. Ini riwayat ini rawahul Hakim, telah diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa qala sahihul isnad. Imam Hakim mengatakan dalam kitab Mustadraknya, ya, isnad, ya, sanad-sanad dari riwayat ini adalah sahih, ya. Ini hadirin yang dimiliki. Inilah perkataan yang diterima oleh Nabi Adam, yang Nabi Adam ucapkan dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fataba alaihi, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala taba alaihi, taba ala ini menerima tobatnya gitu maksudnya. Fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya Adam, ya. Innahu huwat tawwabur rahim, ya. Sesungguhnya, ya, dialah Allah zat yang maha penerima tobat dan maha pengasih. Walam yukhrijahu, kemudian riwayat ini tidak dikeluarkan oleh mereka berdua, yakni Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Imam Hakim itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah kan memiliki kitab yang hadisnya itu tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, namun hadis itu sahih menurut Imam Hakim, ya, berdasarkan ijtihad beliau, ya, tahqiqnya beliau gitu, ya, penelitian beliau terhadap hadis-hadis itu. Terkadang beliau juga mengatakan sahih ala syartil Bukhari, ya. Hadis ini sahih walaupun matannya, redaksinya tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, namun syaratnya sama dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari, ya Pak, ya. Nah, ini dipelajari dalam kitab mustalah hadis, Pak, ya. Syarat hadis sahih gitu, ya. Iya, seperti ittisalus sanad, ya, bersambung sanadnya. Jadi antara perawi satu dan yang kedua, ya kan, qala haddatsana Muhammad, ya, qala haddatsana Syuaib, ya, an Hakim misalkan. Jadi antara perawi yang membacakan hadis kemudian yang didengar oleh perawi setelahnya itu, ketika diteliti siapa namanya, ya kan, kapan hidupnya bertemu enggak dia, satu masa enggak gitu. Nah, itu namanya ittisalus sanad, ya, bersambungnya sanadnya. Kemudian yang kedua dhabtur rawi, rawinya itu perawinya itu adalah perawi yang thiqah, perawi yang diterima hadisnya, dia bukan perawi yang mungkarul hadis, bukan yang matrukul hadis, ya, bukan yang dajjal, itu lebih parah. Makanya tentang perawi itu ada bukunya, Pak, ya, ada kitab namanya Kitabur Rijal, ya. Nah, telah disusun oleh para ulama itu, ya. Nah, di cross check satu-satu. Kalau sekarang lebih mudah karena banyak dalam bentuk aplikasi, tinggal klik aja, Pak, ya. Ada aplikasi namanya Al-Maktabah Syamilah, ada Jawami'ul Kalim nama, Pak, ya. Ini tinggal klik aja muncul dia, memudahkan zaman sekarang ini. Ya, ini jadi ilmu hadis itu luas, Pak, ya. Itu baru mustalah, belum lagi, ya, ilmu ilalul hadis, ya. Jadi nggak semua orang yang sampai ke ilmu itu. Maka dalam hal ini boleh kita memakai pendapat taklid, boleh, ya, karena taklid itu bagi orang yang belum mencapai kepada apa? Kepada level mujtahid, gitu. Kalau dia mujtahid, dia sudah bisa mensahihkan sendiri seperti Syekh Albani, ya. Sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Sekarang kita mau mensahihkan. Kita siapa? Ditanya ilmu dasar hadisnya nggak paham, ya, belum belajar gitu, ya. Ya, antum siapa gitu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya gitu. Dia kalau masalah hadis tanya ahli hadis. Siapa? Ya, kalau dulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, itu kita lihat dahulu bagaimana komentar mereka terhadap hadis, itu kita pegang yang pertama. Nah, kemudian yang kedua barulah ulama-ulama ahli hadis yang sekarang kan seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang kita nggak ada punya ilmu, Pak, ya, dalam hal itu, ya. Kemudian juga ada namanya ilmu jarh wa ta'dil, Pak, ya. Ini ilmunya masyhur, ya. Ilmu menghukumi, ya, perawi hadis. Apakah perawi itu layak diambil hadisnya, ataukah dia thiqah, ataukah dia makbul, ya, atau dia lemah hafalannya. Ini enggak semua ulama hadis yang paham ini, Pak, ya. Jadi untuk menilai seorang perawi itu enggak semua ulama hadis, Pak. Sehingga di hari ini ulama mengatakan masih ada ilmu itu, namun enggak semua orang yang paham ilmu itu, Pak. Itulah ilmu menilai, Pak, ya. Menjarah seseorang, si fulan itu enggak layak diambil ilmunya misalnya. Si fulan itu bid'ah, enggak semua orang seperti itu, Pak.
ya pakarnya. Karena ini menyangkut nanti kehormatan seseorang. Nah, sekarang orang banyak pula ya. Ya, baru 2 tahun belajar ya atau 3 tahun ya kan, enggak kelar pula kitab yang dia pelajari sudah menjadi ulama jar wa ta'dil ya. Melebihi mufti pula dia ya. Langsung menghukumi orang. Na'udzubillah. Ya. Ini luar biasa Pak, pertanggungjawabannya di akhirat seperti apa. Makanya Pak, kalau saya ditanya orang, Ustaz bagaimana menurut antum saya itu saya nggak pernah saya nggak ada ilmu gitu ya, thalib ilmu. Nanti saya tanyakan kepada ulama. Nggak boleh kita langsung menghukum orang, tanya ulama dulu gitu ya. Tanya orang yang sudah belajar ya, orang yang sudah diakui sebagai ulama gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati dengan orang yang suka mentazir itu ya. Ya, dia siapa? Dia langsung mentazir, dia bukan ulama. Tanya ulama dulu akhi. Kumpulkan data-data antum tentang seseorang, tanya sama siapa? Sekarang sama mufti Mekah ada sekarang gitu ya. Bisa ada teman kita di Mekah yang sekolah di Mekah, di Madinah. Tanyakan ya. Jangan kita yang memfatwa. Kalau menurut saya antum siapa? Antum Quran aja nggak hafal gitu ya, sudah menjadi mufti. Ya, ini terkadang seperti ini bahaya Pak. Ya, sudah mengeluarkan suatu statement menjarah gitu Pak ya. Seseorang ini luar biasa Pak. Ya, na'udzubillah, sehingga terjadilah sesuatu hal yang buruk. Ahli tazir saja Pak, teman-teman yang di RII itu ya. Ya, ahli tazir aja, mereka nggak mau mentazir aja. Misalnya mentazir ustadz kita ya. Mereka tanya gitu ya kepada Syekh Ubaid ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri atau Syekh Arabi, mereka bawa. Namun terkadang datanya itu nggak benar gitu ya. Data pertanyaannya kepada Syekh itu, sehingga mereka hanya mengcopy perkataan Syekh, mereka sebarkan gitu. Artinya apa? Mereka nggak mau juga asal tahzir kan seperti itu. Maka saya sering mengingatkan janganlah kita menjadi ahli tazir ya. Lebih ahli tazir daripada tukang tazir gitu ya. Iya, tukang tazirnya nanya Syekh itu juga kita sendiri yang mentazir gitu, tanpa melihat kapasitas kita. Maka ulama mengatakan ya kan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala rahimallahu mri'in gitu ya. Rahimallahu imra'an ya. Arfa qadra nafsihi. Allah akan merahmati seseorang itu yang tahu tentang kadar kemampuan dirinya gitu. Jadi jangan kita itu ya, bukan ulama, bukan siapa ya, sudah menepati posisi kita sebagai ulama jar wa ta'dil ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita harus tahu siapa kita dan bagaimana kedudukan kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, karena sudah masuk waktu Isya, nanti setelah Isya ya kita lanjutkan sedikit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kembali kita kepada ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-38 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima ya. Fatalaqqa ya. Adam telah menerima, Adam min rabbih, dari Tuhannya, beberapa kalimat. Lantas kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi secara bahasa Bapak Ibu, kata taba kemudian setelahnya ada huruf jar ala, ini menerima taubat artinya. Tapi kalau bertobat yaitu taba ilah, ini beda ya. Taba ilah dengan taba ala. Ya, kalau taba ya tubuh ya, kemudian setelahnya ala berarti menerima taubat ya. Taba di situ artinya menerima taubat gitu. Kalau tubu ilallah kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Jadi ada taba kemudian ilah.
itu artinya bertobat kepada gitu, yakni kepada Allah gitu. Iya. Ini ya ada beberapa kata yang sama ya, namun setelah itu ada huruf jarnya berbeda, maka berbeda pula maknanya, Pak. Seperti makna nazoro. Nazoro itu artinya melihat ya. Ya, kalau melihat dengan mata kepala itu bahasa Arabnya nazoro ila, pakai huruf jar ila ya. Tapi kalau setelahnya huruf jar fi itu melihat dengan pikiran ya, merenungi ya, nazoro fi ya, ini beda gitu. Sama lah dengan ini taba ala dengan taba ila. Nah, maka fataba alai di sini pelakunya fa'ilnya Allah. Allah yang menerima taubat atasnya. Ini kembali kepada siapa? Nabi Adam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah ya. Huwa dialah at-tawwabur rahim ya. Zat yang maha penerima taubat dan maha pengasih ya. Annahu yatubu ala ya Pak, yatubu habis itu huruf jar ala. Itu artinya sesungguhnya dia Allah yatubu ala menerima taubat. Man taba ilaiha, siapa saya yang taba ila itu yang bertobat gitu. Kalau menerima tobat taba ala. Kalau yang bertobat ke gitu ya, taba ila. Ya, ala man taba ilaih ya. Atas orang yang bertobat kepadanya. Ya. Wa anabun ya. Ya, wa anabu itu artinya saya yang bertobat. Taba yatubu ya. Berarti wa anabun ya, wa afwan. Bisa juga ini wa anaba ya. Yang menerima taubat gitu. Wa anaba ya. Ka qoulihi alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi. Bukankah mereka mengetahui ya, annallaha sesungguhnya Allah huwa yaqbalu taubata. Dialah Allah yang menerima taubat 'an ibadihi dari hamba-hambanya. Wa qauluhu kemudian firman Allah wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, dan barang siapa yang mengamalkan keburukan, melakukan keburukan gitu, aw yazlim nafsahu atau menzolimi dirinya, thumma yastaghfirillah kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, ya yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah adalah zat yang maha ya pengampun dan maha penyayang. Wa qauluhu kemudian firman Allah wa man taba wa amila salihah, dan barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allah, sesungguhnya orang itu adalah orang yang bertobat kepada Allah mataban dengan taubat yang nasuha. Karena mataba di sini Pak ya maf'ul mutlak dari taba yang memberikan makna penguatan gitu ya. Wa ghairu dzalika minal ayati dallati ala annahu ta'ala yaghfiru dzunuba, dan ayat-ayat yang lainnya gitu yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba, mengampuni seluruh dosa bagi orang yang bertobat kepada Allah. Dan Allah tidak mengampuni dosa orang yang membawa dosa syirik. Jadi ada dosa itu meskipun tidak bertobat dia Pak, insyaallah diampuni oleh Allah. Yaitu dosa apa Pak? Dosa yang selain daripada perbuatan syirik dan yang satu jenis dengan syirik gitu. Karena syirik itu adalah nawaqidul Islam. Yang pertama kan syirik ya. Yang kedua ya masuk juga di situ sihir gitu ya. Ya, ini sebenarnya bagian daripada syirik ya. Dan yang ke-10 itu, dan kemudian yang selanjutnya al-istihza'u biddin ya. Orang yang mengolok-olok agama gitu. Kemudian ya dan seterusnya gitu. Ya, ada 10 yang dikumpulkan oleh ulama ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dari kitab-kitab para ulama fikih gitu ya, yang membahas tentang bab tentang riddah. Karena dalam kitab-kitab fikih itu ada pembahasan akhir ya, Kitabul Murtad, ada pula judulnya Kitabul Riddah. Ya, kitab pembahasan tentang perkara-perkara penyebab orang murtad atau riddah, itu sama saja Pak. Wa yatubu ala man yatub, dan Allah menerima tobat ya bagi orang yang bertobat.
wa hadza min lutfihi. Ini adalah diantara ya kelembutannya Allah bi khalqihi terhadap makhluk-makhluknya, wa rahmatihi, dan ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah bi abidihi terhadap hamba-hambanya. La ilaha illallah huwat tawwabur rahim. Tidak ada ilah ya Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwat tawwabur rahim. Allah adalah at-tawwab ya, zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha pengasih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, ringkasan tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 ya 7. Karena mengingat waktu, mungkin kita cukup dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya maka kami persilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya, Pak ya. Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman fatalaqa ya Adamu ya kalimatin min rabbih. Nabi Adam menerima beberapa perkataan dari Tuhannya. Jadi ada dua tafsir, Pak ya. Ya, yang disebutkan tadi oleh beliau ya tentang perkataan yang diterima oleh Nabi Adam kepada Allah yang digunakan untuk bertobat. Apa aja perkataan itu, Pak? Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Apa aja, Bang? Yang pertama apa? Ya, Bang, harus dicatat ya. Yaitu perkataan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu baik. Kemudian yang kedua, hadis ya dari sahabat Ibnu Abbas riwayat Imam Hakim ya. Jadi Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau yang telah menciptakan aku dari kedua tanganmu? Allah mengatakan iya. Bukankah engkau yang telah meniupkan ruh ciptaanmu? Iya. Bagaimana menurutmu kalau seandainya aku bertobat dan aku memperbaiki diriku, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Maka Allah mengatakan iya. Ini Pak ya perkataan yang dengannya Nabi Adam bertobat. Jadi ada dua Pak ya tafsirnya dalam tafsir ringkasan Imam Ibnu Katsir ini. Wallahu taala alam bisawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.